warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anika Perdana, saya adalah praktisi talent mapping. Kali ini, di video ini, saya akan membahas tentang sebuah talent mapping assessment milik rekan saya. Beliau juga praktisi talent mapping, bernama Nia. Nah, talent mapping itu apa? Talent mapping assessment adalah sebuah assessment kepribadian yang menggambarkan ragam bakat, dan dengan itu kita dapat menggunakannya untuk memprediksi potensi kekuatan dalam berbagai aktivitas dan peran. Nah, bakat itu sendiri dalam talent mapping adalah pola berpikir, pola merasa, pola berperilaku yang sifatnya alami dan berulang-ulang, dan dapat digunakan untuk memprediksi potensi kekuatan yang bisa kita kembangkan dalam berbagai aktivitas dan peran. Nah, bakat ini adalah sesuatu yang memang menetap, memang sudah Allah berikan kepada kita. Dia adalah modal yang bisa kita gunakan dengan baik, nantinya bisa menjadi sebuah kekuatan. Nah, kekuatan itu sendiri adalah kombinasi dari bakat, kemudian pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Jika kita ingin mempelajari sesuatu dan menguasai sebuah keterampilan, dan itu selaras dengan bakat kita, itu akan membuat kita menjadi mudah untuk menguasainya, untuk mempelajarinya. Karena memang ada dorongan dalam diri kita. Tadi ya, ada bakat, ada dorongan dalam diri kita yang kuat, sehingga membuat kita menjadi mudah untuk bisa memahami sesuatu, ilmu yang berkaitan dengan tadi ya, yang sesuai dengan bakat kita, dan untuk bisa menguasai keterampilan tertentu juga. Jadi mempelajari sesuatu, menguasai keterampilan bukan hanya sekadar untuk mencapai kompetensi tertentu, tapi memang ada dorongan dalam diri untuk bisa bersenang-senang mempelajari itu, gitu ya. Nantinya akhirnya jadi mudah, menyenangkan, kemudian juga hasilnya juga akan excellent, gitu, dan pastinya bisa bermanfaat, ya. Jadi itulah kekuatan, ya. Nah, hasil dari talent mapping assessment nanti bentuknya ada deskriptif dan prediktif. Deskriptif ini bentuknya adalah menggambarkan gitu ya, ragam bakat kita dari yang paling kuat hingga paling lemah. Yang dorongan dalam dirinya itu muncul sering atau setiap hari sampai yang hanya kadang-kadang sekali gitu, atau mungkin tidak pernah. Nah, nanti yang prediktif gitu ya, hasil yang bentuknya prediktif adalah bentuknya potensi kekuatan kita apa gitu yang bisa kita kembangkan dalam berbagai aktivitas dan peran kita dalam kehidupan. Nah, hubungannya dengan teman saya, Kak Nia ini, sebagai praktisi talent mapping, kita akan melihat apakah memang Kak Nia ini yang sebenarnya adalah seorang abdi negara gitu ya, tapi beliau juga ternyata menemukan talent mapping ini dan merasa itu adalah panggilan dirinya, dan saat menjadi ASN sebenarnya dia memiliki kekuatan, kelebihan dalam melakukan kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan. Tapi saat dikaitkan dengan aktivitasnya, tupoksinya dalam keseharian, itu tidak terlalu berkaitan sebenarnya. Ternyata setelah menemukan talent mapping ini merasa seperti panggilan jiwanya. Kemudian beliau, Kak Nia, memutuskan untuk bisa mendalami individual development gitu ya, pengembangan dalam hal individu dan pengembangan secara organisasi dalam hal talent mapping. Nah, kita lihat kira-kira mana yang lebih cocok dengan Kak Nia ya. Nah, hasil talent mapping ini kita akan lihat. Oke, saya share screen ya. Oke, Kak Nia. Nah, ini dari yang pertama sampai yang paling lemah dorongannya. Dari yang dorongannya paling kuat sampai yang dorongannya paling lemah. Nah, Kak Nia ini saat dia di talent mapping, jadi praktisi talent mapping, kalau maaf, itu pastinya senang belajar nih ya Kak Nia ini. Nah, kita lihat ya, Kak Nia senang belajar, bersenang-senang dengan proses belajar Kak Nia. Dan dia senang mengumpulkan berbagai informasi. Nah, dan Kak Nia ini ternyata bisa berkomunikasi dengan baik tadi ya, sesuai dengan apa yang disampaikan saat beliau menjadi pegawai gitu ya. Kak Nia ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat itu karena memang komunikasinya kuat. Dapat menyampaikan pesan dengan cara yang mudah untuk dipahami
ya. Dan Kak Nia kenapa senang juga dengan talent mapping? Karena ada developer. Wah, ya di sini ya. Kak Nia senang mengembangkan potensi orang lain, ya, dan positivity. Kenapa Kak Nia juga mudah masuk kepada orang lain gitu ya, karena memang Kak Nia ini ceria, bersemangat, gitu ya, antusias, gitu ya, dan bisa menularkan semangat, antusiasme, keceriaan Kak Nia. Jadi keadaannya itu jadinya positif suasananya. Dan Kak Nia ini ternyata juga relatornya kuat ya, bakat pendukungnya Kak Nia. Oh iya, saya lupa. Bakat ke-1 sampai ke-7 adalah bakat kuat Kak Nia. Bakat 8 sampai 14 ini adalah bakat pendukung, dan bakat lemahnya Kak Nia itu 34 sampai 28. Nah, ini agak lemah 27 sampai 21 ya. Nah, bakat Kak Nia tadi yang kuat ya input. Jadi saat menjadi praktisi talent mapping, Kak Nia ini sedang belajar, relearner ya, bisa dapat mengumpulkan informasi, mencari sumber daya, tahu gitu ya di mana cari sumber daya yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian tadi komunikasinya juga bagus, developer suka mengembangkan orang lain, positivity, relator, oh signifikan juga nih, wah. Jadi kalau misalkan Kak Nia ini mengadakan acara gitu ya, didengarkan oleh banyak orang, pasti senang gitu ya, karena memang signifikannya kuat. Nah, kemudian analytical ya, oh ya, praktis talent mapping juga terbantu dengan analytical yang kuat. Jadi bisa menganalisa nantinya gitu ya, klien-kliennya Kak Nia. Oke. Oh, Kak Nia juga ternyata arranger dan achiever juga ya. Jadi kalau misalnya mengadakan acara gitu ya, dengan tim gitu ya, atau dengan teman-teman, itu juga bisa digunakan ya, bisa menata dan mengorganisasikan. Oke, itu untuk Kak Nia sebagai praktisi. Nah, kalau Kak Nia tadi praktisi talent mapping ini mau mana gitu ya, individu atau organisasi ya? Kalau menurut saya, Kak Nia bisa keduanya. Kenapa? Karena Kak Nia punya relator, ya, bisa berhubungan baik dengan orang lain, kemudian Kak Nia juga developer, senang mengembangkan orang lain, ya. Oke, itu. Meskipun Kak Nia memang tidak punya individualization ya, ini ya. Ini. Tapi Kak Nia tadi punya relator dan developer. Oke. Nah, kemudian Kak Nia analytical juga ada ya. Oke. Nah, kemudian Kak Nia kalau untuk di organisasi, nah Kak Nia bisa juga gitu, karena memang organisasi itu butuh mengarrange ya. Jadi ini ya arranger untuk menata mengorganisasikan. Nah, Kak Nia bisa di sini arranger. Oke, jadi Kak Nia bisa keduanya ya. Bisa keduanya. Jadi kalau ini bisa membantu keduanya, bisa membantu di organisasi dan individu juga. Communication juga membantu di organisasi dan individu. Positivity juga gitu ya, menciptakan cuaca jadi ceria. Developer juga membantu ya untuk baik itu individu, baik itu di organisasi. Oke. Baik, kita lanjut ke secara peta bakat. Untuk peta bakat, Kak Nia di sini di thinking talent nanti ada yang merah dan kuning gitu ya. Jadi nanti ada empat bagian, ada thinking, striving, influencing, relating gitu ya. Nah, merah dan kuning itu kuat, ini putih itu biasa saja, kemudian hitam dan abu-abu itu lemah. Nah, kan ya yang paling banyak ada di bagian sebentar. Oke, bagian sini ya, thinking. Ada 4 di sini. Oke, dan relating. Jadi Kania ini adalah people expert ya. Untuk SCM-nya Kania itu banyak di Kania banyak di networking. Ya, Kania ya banyak di sini di networking. Oke. Kemudian juga di generating idea di sini. Oke. Kemudian juga ada di sini di reasoning. Ada juga di sini ya di elementary. Nah, tapi dominasinya di networking dan generating idea. Jadi Kania bisa punya banyak ide dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia, ya. Jadi kalau misalkan Kak Nia ingin jadi praktisi talent mapping itu cocok gitu ya.
sekali, gitu ya. Nah, kemudian Kak Nia nanti bisa membantu kliennya Kak Nia nih ya, bisa memotivasi, kemudian bisa mensupport, bisa memberikan advice, nasihat, bisa juga melakukan coaching, consulting, mentoring, mengajar juga bisa, teaching, training, gitu ya. Karena Kania punya developer, tadi ya bakat developer untuk mengembangkan orang lain, ya. Nah, ini guiding juga, ya nih Kania bisa untuk jadi educator dan motivator. Oke. Nah, kalian juga bisa jadi relator. Di sini ya Kania bisa asing, relatif berhubungan baik dengan orang secara dekat, bisa mempresentasikan kembali. Nah, Kania bisa jadi relator di sini. Kemudian Kania juga bisa jadi komunikator. Di sini bagus juga communicatingnya, mengkomunikasikan, kemudian bisa juga menulis, korespondensi, kemudian juga bisa entertain, bisa menghibur, gitu, dan mempresentasikan. Ya, jadi bikin webinar gitu ya, dan menarik webinarnya seru gitu ya, itu Kania bisa sekali. Cocok banget nih Kania jadi praktisi talent mapping nih ya, dan sering tampil gitu ya, bikin webinar-webinar, acara-acara yang seru gitu ya. Gitu. Nah, dan Kania juga punya banyak ide nantinya gitu ya, bagaimana, dan ini Kania belum ini ya, sepertinya belum banyak untuk bisa mencoba gitu ya dalam hal generating idea ya. Di sini untuk membuat aplikasi, untuk memasarkan, marketing, kemudian membuat iklan, advertising, kemudian membuat ide-ide, jadi ide lama, ide baru, kemudian dijadikan ide lama dijadikan ide yang baru gitu ya, yang berbeda gitu ya, synthesizing. Kemudian ideating, punya banyak ide, membuat animasi, membuat draft, membuat desain. Nah, ini kan juga bagus ya, merah dan kuning. Nah, kalau di sini PSP-nya berarti kan potensi, kalau PSP ini potensi yang dari bakat ya, potensi yang memang datangnya dari bakat. Nah, kemudian yang PSS ini adalah statement-nya Kak Nia. Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya Kak Nia punya potensi yang banyak di generating idea ya, dalam ide-ide gitu ya. Tapi Kania belum banyak melakukan aktivitas di sini. Mungkin pengalamannya belum banyak. Jadi merasa tidak oke gitu ya, tidak bisa bagus gitu ya, hanya biasa saja gitu ya. Nah, di sini Kania bisa sekali mencoba banyak hal juga untuk mendukung Kania dalam tadi ya berhubungan dengan manusia, atau mungkin membuat acara gitu ya. Mungkin menghadirkan acara-acara baru gitu yang berkaitan dengan bakat. Gitu. Mungkin itu Kak Nia yang bisa saya sampaikan. Jadi Kak Nia ini semangat ya untuk jadi praktisi talent mapping, baik itu individu, organisasi, membuat acara-acara yang seru nantinya. Gitu ya. Baik. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.